wadah persekutuan laki-laki, Jemaat Menara Kasih, Sektor Eden, Sektor Getsemani, Sektor Sion dan Sektor Karmel. Selamat malam dan shalom. Kita akan ada dalam kebaktian wadah pelayanan laki-laki. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita akan ada dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kami imani dalam diri anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, puji dan syukur boleh kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan atas tuntunan penyertaan kasih-Mu, walaupun di tengah kesibukan kami dari pagi, di saat kami selesai beribadah dan dengan saat ini, kami juga akan ada dalam kebaktian. Untuk itu Tuhan mau tuntun kami agar kebaktian kami di saat ini boleh berlangsung dengan segala baik. Mendasari itu Tuhan, kami mohon Tuhan menyertai kami dan kami akan membaca sedikit dari kebenaran berita firman-Mu. Untuk itu Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kami, mau tuntun kami, mau hikmati kami agar sebentar nanti apa yang kami baca dan kami dengar dapat tertanam dalam hidup dan kehidupan kami menjadi pegangan teristimewa bagi wadah pelayanan laki-laki di keempat sektor untuk menapaki hari-hari hidup mereka ke depan ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan kita di saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Baru, Lukas 21 ayat 34 dan berakhir pada ayatnya yang ke-38. Lukas 21 ayat yang ke-34 dan berakhir pada ayatnya yang ke-38. Di bawah perikop judul Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Sampai sekian jauh pembacaan kita di saat ini. Yang berbahagia kita yang mau mendengar dan mau melaksanakannya dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Wadah pelayanan laki-laki di keempat sektor, Sektor Eden, Sektor Sion, Getsemani, dan Karmel. Kebaktian kita di saat ini boleh terjadi itu karena kuasa daripada Tuhan. Metode yang boleh kita laksanakan di saat ini memang terasa berbeda dengan apa yang sering kita lakukan. Kebaktian tatap muka sementara ditiadakan karena kondisi, tetapi kami percaya, kita semua percaya bahwa apa yang boleh dilaksanakan walaupun lewat live streaming tetap pasti diberkati oleh Tuhan, dan kebaktian di saat ini boleh berlangsung dengan segala baik. Wadah pelayanan laki-laki di keempat sektor yang diberkati Tuhan, pembacaan kita di saat ini terambil dari Kitab Lukas 21 ayat yang ke-34 dan berakhir pada ayatnya yang ke-38. Di sini menceritakan tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berjaga-jaga dalam menghadapi segala persoalan-persoalan hidup maupun segala persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Pembacaan di ayat 34 dan ke-38 sampai dengan 38 ini tidak terlepas dari pembacaan-pembacaan yang sebelumnya, di mana
pembacaan di Lukas. Kalau Bapak Ibu, Bapak boleh buka di pembacaan Lukas 21 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-16, maupun di ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-24, 20 sampai dengan 24, di mana menceritakan tentang bagaimana permulaan penderitaan. Sehingga di ayat yang ke-34 sampai dengan ayat yang ke-38, Tuhan menasihati kita untuk selalu berjaga-jaga untuk menghadapi segala persoalan ataupun segala kemungkinan yang terjadi selama kita ada di tengah-tengah kehidupan ini. Itu bagaimana Tuhan menceritakan tentang kedatangan anak manusia di perumpamaan seperti pohon ara. Itu juga menceritakan bagaimana Tuhan memberikan semacam peringatan bagi kita untuk tetap setia dan tetap patuh untuk selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan kita. Nasihat untuk supaya berjaga-jaga ini Tuhan berikan bagi murid-muridnya di zaman itu, tetapi juga untuk kita di masa kini dalam menghadapi berbagai persoalan. Bapak dan Ibu, wadah pelayanan laki-laki di keempat sektor, nasihat supaya berjaga-jaga ini, beta teringat dengan suatu profesi ataupun suatu pekerjaan yang mana diperlukan suatu tindakan ataupun kehati-hatian dalam menjalankan tugas. Bapak dan Ibu, wadah pelayanan laki-laki di keempat sektor, kalau beta menceritakan tentang profesi seorang penjaga palang pintu kereta, kalau seumpamanya penjaga pintu itu lalai saja, dapat dibayangkan apa yang terjadi, maupun apa yang akan terjadi jika dia lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Misalnya kalau ada kereta yang lewat, dia terlambat untuk menurunkan palang pintu, Bapak wadah pelayanan laki-laki bisa membayangkan apa yang terjadi di tengah-tengah rel. Kalau misalnya motor atau mobil yang lewat dan bersamaan juga kereta yang lewat, dapat Bapak Ibu bisa membayangkan apa yang terjadi. Itu juga salah satu profesi yang beta bisa sangkut pautkan dengan nasihat yang Tuhan berikan bagi kita. Di saat kita mengalami suatu pencobaan, kita tetap berjaga-jaga, tetap memberikan semua persoalan-persoalan hidup yang terjadi kepada Tuhan. Beta teringat di hari Minggu kemarin saat Bapak Pendeta Jatmoyo memberikan renungan di Efesus 6 ayat 10 sampai 30. Di situ ada satu kisah yang boleh diceritakan oleh Bapak Pendeta tentang bagaimana seorang bapak di dalam keadaan kerusuhan, dia mau berjaga-jaga di daerah perbatasan. Menarik Bapak dan Ibu, wadah pelayanan laki-laki di keempat sektor, kisah yang boleh diceritakan oleh Bapak Pendeta di hari Minggu kemarin, bagaimana seorang bapak sebelum dia melangkah keluar dari rumahnya untuk menjaga daerah perbatasan karena akibat dari konflik kemanusiaan yang kemarin terjadi, dia tak lupa untuk berdoa. Doa seorang bapak, doa seorang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan dia, sehingga waktu apa yang terjadi, Bapak Pendeta menceritakan bahwa di saat sampai di perbatasan lalu ada kontak senjata, apa yang terjadi? Wadah pelayanan laki-laki di dalam saku bajunya bapak itu dia meletakkan Alkitab kecil. Waktu terjadi kontak senjata, tanpa sengaja itu ada satu peluru yang menuju sasaran dan tepat kena di sakunya bapak itu. Tetapi peluru itu mantul. Itu berarti bahwa bapak itu keluar dari rumah
Dia mendasari semua perjalanan di dalam dia melakukan suatu tugas dan tanggung jawab untuk membela kehidupannya berserta dengan keluarganya. Dia meletakkan semuanya dengan doa dan juga dia meletakkan Alkitab di dalam saku. Itu menarik Bapak Ibu, bahwa akibat dari dia mendasari semuanya dengan doa dan juga dengan tindakan, dan memang itu mujizat yang terjadi kalau peluru bisa kena Alkitab dan peluru itu mantul jatuh ke tanah. Itu berarti bahwa Tuhan mengajarkan kita supaya tetap kita, walaupun dalam menghadapi pandemi yang terjadi di zaman sekarang ini, kita tetap harus selalu berdoa, selalu mendasari semua pekerjaan, semua apa yang boleh kita lakukan itu kepada Tuhan dengan doa. Jadi doa itu, apalagi kalau didoakan dari seorang bapak yang notabene punya tugas soal menceritakan soal berjaga-jaga, ini menjadi kodrat daripada ketong semua sebagai bapak-bapak wadah pelayanan laki-laki di tengah-tengah jemaat Menara Kasih, terkhusus di tengah-tengah ketong keluarga. Ketong punya peranan penting untuk selalu menjaga dan melindungi dan mengayomi ketong punya keluarga. Untuk itu Tuhan berpesan bagi wadah pelayanan laki-laki di keempat sektor untuk jangan pernah lupa dan tetap menyerahkan seluruh kehidupan yang boleh bapak-bapak lakukan di dalam hidup dan kehidupan bapak sekalian, untuk selalu bersandar pada Tuhan dan jangan lupa ora et labora, bekerja dan berdoa. Kiranya pembacaan kita terkait dengan nasihat supaya berjaga-jaga menjadi pegangan bagi kita teristimewa, bagi bapak-bapak yang ada di wadah pelayanan laki-laki di keempat sektor, untuk selalu menjadi orang yang selalu berjaga-jaga di dalam kehidupannya maupun untuk kehidupan keluarganya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang berkebaktian di saat ini maupun yang ada di manapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan ada dalam doa syafaat dan akan dikirim dengan berkat. Untuk itu mari kita berdoa minta tuntunan penyertaan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di dalam kekudusan-Mu kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk segala berkat dan anugerah yang boleh Engkau berikan bagi kami. Kesempatan yang indah untuk kami bersekutu di dalam kebaktian ini Tuhan. Walaupun lewat live streaming karena situasi dan kondisi yang terjadi belakangan ini, tapi kami percaya bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan selalu berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati akan segala proses-proses yang boleh kami laksanakan di dalam kebaktian ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa yang kami imani di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, di kesempatan yang indah ini lagi Tuhan, kami mendoakan akan lembaga, akan organisasi wadah pelayanan laki-laki di keempat sektor, baik sektor Eden, baik sektor Sion, baik sektor Getsemani, maupun sektor Karmel, tetap ada dalam lingkungan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan berdayakan seluruh potensi-potensi yang ada di dalam tengah-tengah jemaat-Mu, terkhusus wadah pelayanan laki-laki ini tetap ada dan eksis untuk tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini
membawa organisasi wadah pelayanan laki-laki ini ke arah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, seluruh pengurus yang boleh terlibat, seluruh pengurus yang boleh Tuhan percayakan untuk mengayomi akan wadah pelayanan laki-laki di keempat sektor ini, Tuhan tetap memberkati mereka di dalam seluruh pergumulan hidup mereka, baik pergumulan pribadi lepas pribadi, ataupun utuh sebagai pergumulan keluarga dan pergumulan wadah pelayanan laki-laki ini Tuhan. Tuhan tetap memberikan pengurus baik dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara sampai dengan anggota, tetap memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Tuhan layakkan mereka dimanapun mereka menjalankan tugas dan peran guna mencukupi akan kebutuhan hidup keluarga maupun menjalankan roda organisasi wadah pelayanan laki-laki di keempat sektor ini ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, di saat ini juga kami mendoakan seluruh umat-Mu yang berada di tengah-tengah jemaat Menara Kasih Tuhan, walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi yang belum berakhir, kami menyerahkan seluruh umat-Mu dari rumah yang pertama di sektor Eden sampai rumah yang terakhir di sektor Karmel. Kami percaya bahwa Tuhan tetap senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab, baik berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, baik berprofesi sebagai tukang ojek, baik sebagai tukang bangunan, apapun profesi yang mereka jalankan, Tuhan berkati mereka agar tetap mereka menjadi penyalur-penyalur berkat, bukan cuma bagi diri mereka sendiri, tetapi menjadi penyalur berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, di saat ini kami mendoakan akan lembaga gereja jemaat Menara Kasih Tuhan, dari ketua majelis jemaat, ibu pengantar jemaat, sampai dengan badan majelis, penetua diaken, dan juga seluruh orang yang terlibat di dalam pelayanan ini, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Tuhan sertai berkati mereka dimanapun mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab, baik sebagai pelayan maupun sebagai pegawai organik yang terlibat di dalam pekerjaan-Mu ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dengan kehidupan mereka pribadi lepas pribadi maupun kehidupan mereka berkeluarga. Tuhan mau jawab seluruh pergumulan hidup mereka ya Tuhan, ya Allah kami mendoakan seluruh proses-proses yang boleh kami laksanakan di dalam jemaat-Mu ini Tuhan, dari segala program yang boleh dilaksanakan, dirancang maupun yang telah dilaksanakan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati dan layakkanlah kami untuk tetap setia dan taat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, orang-orang sakit maupun yang sementara mengalami penderitaan, baik di rumah-rumah sakit maupun yang berada di rumah-rumah, kami percaya ya Tuhan, sebagai tabib yang ajaib, Tuhan akan kesana menyembuhkan mereka, memberkati mereka lewat segala obat, makanan yang boleh diberikan, baik tenaga medis maupun pihak keluarga, dan segala penderitaan, persoalan, sakit dapat Tuhan angkat dari kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, di saat ini kami mendoakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan kami, jikalau di dalam kebaktian ini Tuhan, kami melakukan segala kesalahan, kami percaya Tuhan selalu mengampuni akan kehidupan kami, dan Tuhan tetap akan memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, sebelum kegiatan kebaktian di saat ini boleh berakhir Tuhan, dan kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang akan kami laksanakan setelah ini Tuhan, ataupun kami boleh beristirahat Tuhan, kami mohon tuntunan penyertaan kasih-Mu, kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari tuntunan penyertaan Roh Allah yang kudus, kiranya menyertai kami yang berkebaktian di saat ini, hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian boleh selesai. Selamat malam dan shalom.